Bayangkan kita memiliki musuh alami yang bahkan mustahil untuk dikalahkan. Selamat datang di Alur Cerita Versus, karya dari Wan Sensei, di mana hampir semua peradaban berkumpul di sini, terjebak bersama musuh alami mereka. Diperlihatkan sebuah kerajaan yang tersisa dari peradaban manusia. Mereka yang berkumpul di benteng ini adalah 47 pahlawan umat manusia yang sudah dilatih dari sejak kecil. Suara pintu dibuka, dan terlihat sosok bermahkota keluar dari pintu, menatap para pahlawan sejenak dan dengan lantang berkata, "Wahai para pahlawan, saatnya sudah tiba. Pertarungan yang mempertaruhkan kelangsungan hidup, penentuan punah atau tidaknya umat manusia. Manusia sudah mengalami penderitaan selama ini, di bawah musuh menakutkan. Umat manusia, para Demon King, ucap sang raja. Saat ini sebagian besar wilayah manusia sudah dikuasai Demon King, dan puncak tertinggi di antara kekuatan itu, ada sosok tertinggi yang absolut, Sang Great Demon King." Sang raja kembali berucap, "Para demon telah menginvasi dan membunuh manusia, sampai titik di mana kepunahan manusia seperti lilin yang akan mati ketika ditiup angin. Maka, akankah manusia akan ditelan oleh pasukan Demon King, dan akan mengalami kepunahan? Tidak, selama ratusan tahun, kita tidak hanya diam dalam ketakutan. Kita telah memilih orang-orang berbakat yang bisa melawan pasukan demon, dengan menggunakan sumber daya, waktu, teknologi, dan harapan terakhir umat manusia, kita berhasil melatih sekelompok umat manusia super kuat. Dengan kata lain, 47 pahlawan telah berkumpul di sini. Dengar, kalian adalah harapan terakhir umat manusia." Di tengah pidato sang raja, sesosok pria dengan badan kekar dan wajah garang mengeluhkan celoteh sang raja. Dia adalah pahlawan ke-9, Bost. Bost berkata, "Mulai sekarang, tiap pahlawan akan memimpin parti mereka masing-masing, lalu berangkat ke lokasi yang ditentukan. Salah satu benteng dari 47 Demon King ini akan menjadi perlombaan siapa yang pertama mengalahkan Demon King," ucap Bost dengan percaya diri. "Aku sih tidak masalah, mana mungkin aku kalah," ucap pahlawan ke-23, Fellatio, dengan wajah mengejek Bost. "Tunggu, aku rugi dong, habisnya lokasiku paling jauh," ucap pahlawan ke-41. Alicia dengan sedikit bercanda, pahlawan ketiga abis hanya bergumam. Mendengar percakapan mereka, mendengar celotehan para pahlawan lain, pahlawan ke-30 Liwan marah dan berkata, "Hei, kalian jangan meremehkan pasukan demon. Mereka itu belum selesai." Dengan kata-katanya, "Sudahlah Liwan. Semua yang ada di sini sudah paham betapa menakutkannya pasukan Demon King. Saat Bols masih kecil, desanya dihancurkan oleh Demon King. Kalau Fellatio, orang tuanya kekasih Alicia juga direnggut oleh Demon King. Kami paham, makanya selama ini berlatih sampai hampir mati. Dan karena itu kami bisa bercanda begini. Ini bukti kalau kami percaya diri," ucap Alio, sang pahlawan ke-19. "Kita pasti menang, ya kan? Halo." Liwan dan Fellatio kaget melihat Halo yang gelisah. "Halo nih, air kalau mau muntah pakai ember ini, mau aku usap punggungmu," ucap Pane-Pane, support fairy, pahlawan ke-11. "Setelah mendengar pidato raja, aku baru merasakan betapa beratnya tanggung jawab yang harus aku pikul." "Maaf," ucap Halo, sang pahlawan ke-11 dengan lirih. "Kau terlalu overthinking." Hah, apa kita akan baik-baik saja? Tambah Pane-Pane. "Kau sama sekali tidak berubah sejak aku pertama kali bergabung denganmu sebagai support fairy di akademi. Pasti menyenangkan kalau bisa jadi support fairy-nya orang kuat seperti Bost." "Jangan bilang begitu, Pane-Pane." Hela Alio di tengah omelan. "Pane-Pane memang benar, Helo itu kurang fleksibel. Tapi kalau keteguhan hati dia tidak akan kalah dari siapapun. Karena selama ini aku berlatih bersamanya, aku sangat tahu itu adalah kekuatan yang paling penting untuk seorang pahlawan. Begitulah menurutku," ucap Alio. "Ayo, lakukan yang terbaik. Kita kalahkan Great Demon King." Lalu saling mengucapkan selamat satu sama lain. "Janji ya, Helo?" "Baiklah, Alio. Perintah Raja jelas sekarang. Berangkat wahai 47 pahlawan, dan selamatkan dunia. Kalahkan pasukan Great Demon King." Lalu setengah tahun pun berlalu. Di saat tim Halo dan partinya sedang beristirahat,
Burung pembawa pesan tiba. Dengan cepat, Pane-Pane mengambil pesan itu dan membuka isi pesan dari kerajaan. Lagi-lagi pesan berbau darah, ucap Pane. Kabar dari kerajaan? Biar kulihat, Pane-Pane, ucap Halo. Ah, tidak. Tapi, ucap Pane-Pane gugup. Berikan padaku, tegas Halo lagi. Halo pun membuka isi pesan itu. Isi pesan itu mengerikan. Beberapa pahlawan sudah tumbang. Sebagian ada yang ditangkap, menghilang hingga ada yang dicuci otak oleh Demon King. Halo mulai berkeringat dingin. Abyss? Bahkan si Thunder Hero Abyss yang mengalahkan Lightning Magical Beast Gora itu. Ucap salah satu tim party Halo dengan nada terkejut dan tak percaya. Tiap kali selalu kabar yang sama. Tentu saja tidak masalah. Apa tidak ada kabar? Satu saja. Pahlawan yang berhasil mengalahkan Demon King. Ucapnya lagi. Berapa banyak pahlawan yang tersisa? Kalau begini terus, kita juga akan... Ucap seorang healer di tim Halo. Halo? Apa yang harus kita lakukan? Ucap seorang kakek di tim Halo. Setelah perjalanan setengah tahun, parti pahlawan ke-11 akhirnya sampai. Di kastil Demon King ke-11 Jaci. Selama setengah tahun, kita berhasil melewati rintangan bak neraka dan menjadi lebih kuat. Tapi, ucap kakek itu lagi, hari demi hari tidak ada kabar sekali saja. Para pahlawan yang menjadi kuat seperti kita menemui akhir yang mengenaskan. Pane-Pane mulai berpikir dan bergegas berkemas. Pane-Pane, apa yang kau lakukan? Ucap kakek. Bukankah sudah jelas? Aku mau pulang. Umat manusia sudah tamat. Dunia ini sudah tamat. Ucap Pane-Pane dengan tegas. Mana ada orang bodoh yang mau bertarung ketika sudah tahu akhirnya mereka akan kalah. Jadi, setidaknya hingga kiamat tiba, aku mau hidup bebas sesukaku. Kalau mau cepat mati, silakan saja tambah Pane-Pane lagi. Dalam diam, Halo terus memandangi pesan dari kerajaan. Matanya tertuju ke nama pahlawan ke-19 Alio, yang gagal mengalahkan Demon King Nado dan keberadaannya tidak diketahui. Kita kalahkan Great Demon King. Lalu mengucapkan selamat satu sama lain. Bayang sekilas di pikiran Halo. Pane-Pane benar. Mana ada orang bodoh yang mau bertarung ketika sudah tahu akhirnya mereka akan kalah? Ucap Halo. Hah, Halo, kau memahamiku, ucap Pane-Pane dengan kegirangan. Iya sih, di situasi begini, bahkan orang keras kepala sepertimu, hanya aku yang perlu jadi orang bodoh di sini. Bantah Halo sambil mulai berdiri. Pane-Pane terkejut. Teman-teman, terima kasih atas perjuangan kalian selama ini. Aku akan mengalahkan Demon King Jaci dengan tanganku sendiri. Pedang Halo berpijar dengan terang. Tunggu, hah? Aku sama sekali tidak paham. Kau cuma akan mati, ucap Pane-Pane. Aku tahu, balas Halo. Meski begitu, aku tetap akan pergi. Aku adalah pahlawan. Pedang keberanian bersinar sangat terang, gumam kakek dalam hati. Kemudian narator mengatakan, pedang keberanian hasil dari sejarah panjang penelitian sihir. Satu pedang untuk setiap pahlawan. Pedang ini bereaksi pada sihir dan tekad pemiliknya dan mengubahnya menjadi kekuatan luar biasa. Sebuah pedang suci anti-demon dan satu-satunya senjata yang bisa mengalahkan demon. Tekad pria ini masih belum patah, gumam kakek dalam hati. Ah, ya sudah, lakukan sesukamu. Kami akan pergi dari sini. Bukan salah kami kalau kau kehilangan harapan di luar sana, sendirian. Ucap Pane-Pane. Loh, kok kalian ikut pergi? Tanya Pane-Pane kepada tim party. Arti keberadaan kami adalah untuk membantu pahlawan. Dan Halo, kau adalah pahlawan sejati. Itu saja sudah menjadi alasan yang cukup untuk mempertaruhkan hidupku,
ucap kakek. Terima kasih, balas Halo dengan lega. Kalau begitu, mari kita berangkat menuju pertarungan terakhir. Ya sudahlah, aku pergi. Yang paling penting bagiku adalah hidupku. Belum sempat jauh, Pane-Pane melangkah. Para demon yang lapar berebut untuk menyantap Pane-Pane yang sendirian. Dengan ketakutan. Astaga, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Halo? Aku akan ikut juga. Pane-Pane, bahkan kau juga, balas Halo. Tim party Halo berhasil masuk ke dalam kastil Raja Iblis. Jaci tanpa kegaduhan atau pertarungan. Aneh, terlalu sunyi. Kenapa tidak ada satupun demon? Apa ini jebakan? Ucap Patua Regis. Ayo terus maju, ucap Halo. Pintu pun dibuka. Di balik pintu itu duduk dengan tenang Raja Iblis. Jaci di singgasananya ditemani para bawahannya yang setia. Aku sudah bosan menunggu, manusia, ucapnya. Tidak usah pikirkan para demon itu. Mereka cuma penonton, tidak akan ikut bertarung. Aku akan bosan kalau pertarungan yang dinanti-nanti ini langsung selesai. Aku Demon King Jaci. Pahlawan, tunjukkanlah kekuatanmu.